Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Himyatul Hidayah, SSI MFAM. Saya sebagai salah satu dosen tetap Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Salah satu wujud Tridharma perguruan tinggi selain penelitian dan pengabdian adalah pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT bidang pengajaran dari salah satu mata kuliah yang saya ampu pada Program Studi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang, yaitu mata kuliah Kimia Farmasi Analisis yang diajarkan pada semester 5 dengan bobot 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Kimia Farmasi Analisis terdiri dari 14 pertemuan pembelajaran, 1 pertemuan ujian tengah semester, dan 1 ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar ruang lingkup kimia farmasi analisis dalam pemilihan metode-metode analisis obat. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis pada pemilihan metode analisis berdasarkan golongan obat, eksipien obat, dan bentuk sediaan obat. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis prinsip penjaminan mutu dan riset dasar yang mendukung penilaian mutu obat dan pangan. Adapun deskripsi mata kuliah Kimia Farmasi Analisis yaitu membahas tentang konsep dasar ruang lingkup kimia farmasi analisis dalam mengidentifikasi dan menganalisis obat-obat golongan alkaloid, sulfonamida, barbiturat, antibiotika, antihistamin, analgetik, antipiretik, vitamin, eksipien, bentuk sediaan obat, serta analisis mutu obat dan pangan. Bahan kajian pada mata kuliah Kimia Farmasi Analisis meliputi 1. Pendahuluan. Di awal perkuliahan, kita akan membahas terkait dengan kontrak perkuliahan yang meliputi materi pembelajaran, bahan bacaan atau sumber referensi, tata tertib perkuliahan, tugas, penilaian, dan rubrik penilaian. Materi kedua, pengantar kimia farmasi. Pada materi kedua ini akan membahas terkait dengan teknik analisis, metode analisis, prosedur analisis, kesalahan dalam pengolahan data analisis, penyiapan sampel, dan sifat kimia fisika obat. Materi kedua yaitu metode-metode analisis obat, metode secara konvensional maupun secara modern. Yang keempat, analisis obat-obatan golongan alkaloid secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang kelima, analisis obat-obatan golongan sulfonamida. Yang keenam, analisis obat-obatan golongan barbiturat. Yang ketujuh, analisis obat-obatan golongan antibiotika. Yang kedelapan, analisis obat-obatan golongan antihistamin. Yang kesembilan, analisis obat-obatan golongan analgetika, antipiretik. Yang ke-10, analisis obat-obatan golongan vitamin. Yang ke-11,
Analisis dan pemilihan metode pada eksipian farmasi. Yang ke-12, analisis dan pemilihan metode pada obat-obatan dalam bentuk sediaan farmasi. Dan yang ke-13, yaitu analisis mutu obat dan pangan. Untuk sistem pembelajaran pada program studi farmasi, khususnya pada mata kuliah kimia farmasi analisis ini, kami melakukan perkuliahan secara tatap muka di ruang kelas, dan untuk kelancaran koordinasi dan penyampaian informasi terkait kegiatan perkuliahan didukung oleh beberapa aplikasi seperti Zoom Meeting atau Google Meet, WhatsApp Group, dan Buana Online Course ataupun BOC. Sehingga memudahkan dalam pemberian materi perkuliahan, pengumpulan tugas, dan kegiatan akademik lainnya. Berikut saya akan menyampaikan metode pengajaran saya dengan metode DIA. 1. Delivery, yang kedua interaction, yang ketiga assessment. Delivery di sini bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa dengan baik, yaitu dengan dua cara. Satu, ceramah, yang kedua adalah diskusi. Ceramah di sini saya menyampaikan materi perkuliahan secara verbal di ruang kelas dengan menampilkan presentasi interaktif yang telah saya susun berdasarkan referensi-referensi terkait, baik itu dari jurnal ilmiah, buku, ataupun sumber lainnya, sehingga membantu mahasiswa belajar secara mandiri, sehingga materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Diskusi. Sebelum perkuliahan dimulai, saya akan memberikan materi yang akan dibahas, yaitu di BOC ataupun Buana Online Course, dengan tujuan agar mahasiswa dapat mempelajari dan mencari referensi terkait materi yang akan dibahas pada pertemuan kuliah saya. Hal ini akan menunjang mahasiswa untuk berpikir kritis dan saling bertukar pikiran dalam memecahkan suatu masalah. Metode pembelajaran kedua yaitu interaksi. Interaksi merupakan suatu kegiatan tatap muka antara dosen, dalam hal ini saya dan mahasiswa, ataupun interaksi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya untuk membahas materi kuliah yang dilakukan di kelas dan tentunya untuk mencapai pencapaian pembelajaran. Di mana saya selalu mengupayakan mahasiswa selalu memberikan umpan balik atas pembelajaran yang mereka terima dari saya, dan setelah saya menjelaskan materi perkuliahan, saya juga selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya terkait pembelajaran yang belum mereka pahami. Metode pembelajaran ketiga yaitu asesmen. Asesmen di sini bagaimana saya melakukan penilaian kepada mahasiswa. Pada pertemuan awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan agar disepakati bersama antara mahasiswa dengan dosen, yaitu mengenai cara penilaian dan bobot penilaian kepada mahasiswa. Hal ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui bobot penilaiannya sehingga bisa memotivasi mahasiswa dan mahasiswa dapat menyusun strategi dalam melaksanakan perkuliahannya. Adapun komponen dan bobot penilaian yang diberikan pada mata kuliah kimia farmasi analisis yaitu 1. Kehadiran, tugas itu sebesar 20%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%, dan praktikum 30%. Dengan total keseluruhan adalah 100%. Demikian pemaparan singkat mengenai mata kuliah kimia farmasi analisis yang saya
Berikut cuplikan pertemuan mata kuliah Kimia Farmasi Analisis pada pertemuan kedua dengan materi pengantar Kimia Farmasi Analisis. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah. Jadi di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan ya untuk bisa berjumpa kembali di perkuliahan mata kuliah Kimia Farmasi Analisis. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, kita berdoa dulu ya, semoga perkuliahan hari ini mendapatkan keberkahan baik kita untuk kita semuanya di hari ini ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita ke materi, di sini ada beberapa yang saya akan sampaikan bahwa materi hari ini sudah saya sampaikan di media pembelajaran kita yaitu di Buana Online Course, dan presensi juga saya sudah sampaikan di Buana Online School. Untuk itu saya berharap kalian sudah mengunggahnya ataupun mendownload materi yang saya sudah sampaikan dan mengisi presensi, dan waktu presensi itu diberikan 15 menit setelah perkuliahan dimulai. Apakah kalian sudah mengisi presensi semua? Ya, terima kasih ya. Jadi itu adalah kewajiban kalian untuk mengisi presensi di hari ini. Untuk itu sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan membacakan suatu sepenggalan puisi yang akan memotivasi kita di hari ini. Silakan didengarkan ya. Ternyata hidup ini sangat indah. Ketika kita selalu bersyukur kepadanya, bukan hari ini indah, kita bahagia, tetapi karena kita bahagia, maka hari ini menjadi indah. Jadi saya harap hari ini merupakan hari indah bagi kita, ya. Jadi kita bahagia, maka hari ini juga indah, ya. Untuk itu kita mulai perkuliahan terkait dengan materi Kimia Farmasi Analisis, khususnya materi pengantar Kimia Farmasi Analisis. Sebelum kita ke materi, di sini saya akan mereview kembali materi kita sebelumnya. Untuk itu saya ingin ataupun dibantu oleh teman-teman sekalian yang hadir di hari ini untuk membantu saya. Jadi sebelum kita ke materi Kimia Farmasi Analisis, itu ada beberapa istilah yang kita ketahui sebelum kita akan menganalisis. Jadi untuk apa kita menganalisis? Dalam artian tujuan kita menganalisis itu apa? Jadi untuk itu kita akan pelajari kembali terkait dengan istilah-istilah yang ada di analisis, khususnya di Kimia Farmasi Analisis. Untuk itu saya persilakan di antara kalian yang masih mengingat materi kita di pekan sebelumnya. Silakan, Refli. Untuk istilah-istilah itu ada 3 Ibu. Ya. Ada analisis kualitatif, Ya. analisis kuantitatif, dan analisis struktur. Ya, tepat sekali ya. Jadi ada 3 analisis yang perlu kita ketahui, yaitu analisis apa? Kualitatif. Yang kedua, Analisis kuantitatif. analisis kuantitatif. Terus yang ketiga, Analisis struktur. analisis struktur. Itu siapa yang masih ingat pengertian dari analisis kualitatif? Silakan, Elista. Analisis kualitatif merupakan analisis untuk melakukan identifikasi elemen, spesies, dan senyawa-senyawa yang ada dalam sampel itu. Ya, tepat sekali ya. Jadi ini sifatnya kita hanya mengidentifikasi saja elemennya.
Jadi mungkin di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis kualitatif ya. Saya merespek kembali. Jadi analisis kualitatif di sini tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, itu terkait dengan mengidentifikasi elemen yang ada di dalam sampel. Jadi misalnya kita akan mengidentifikasi alkaloid ya. Jadi identifikasi alkaloid ini kita menggunakan suatu reaksi ataupun reagent yang akan mendeteksi bahwa di dalam sampel yang kita gunakan ini mengandung alkaloid. Ya, salah satu reaksinya itu adalah Mayer. Ya. Jadi ketika kita tambahkan sampel kita tambahkan pelarut Mayer, itu akan terdeteksi dan hasilnya kita bisa simpulkan bahwa sampel yang kita gunakan mengandung alkaloid. Itu untuk analisis kualitatif. Ya, ini istilah yang perlu kalian pahami terkait dengan ketiga analisis ini. Jadi tujuan kalian untuk menganalisis apa? Ya, tergantung dari tujuan ini. Apakah hanya satu saja, ataupun gabungan antara kuali dan kuanti, ataupun ketiga-tiganya? Ya, itu yang perlu kita pahami. Selanjutnya kita ke materi kita hari ini, ataupun outline dari materi kita hari ini ada 7 cakupan. Itu yang pertama pengantar kimia analisis, yang kedua teknik analisis, yang ketiga metode analisis, yang keempat prosedur analisis, yang kelima yaitu analisis kuantitatif, yang keenam kesalahan dan pengolahan data analisis, yang ketujuh adalah penyiapan sampel. Ya, jadi ini ada 7 poin yang kita akan bahas di pertemuan hari ini. Poin pertama yaitu terkait dengan pengantar kimia farmasi analisis. Di sini pengantar kimia analisis itu pengertiannya apa dulu? Ya. Sebelum kita melangkah ke selanjutnya, kita harus paham juga pengertiannya apa, definisinya apa, supaya kita bisa memahami lebih lanjut terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Ya. Di sini pengantar kimia analisis menurut buku ya buku Ganjar. Di sini dia menyatakan bahwa kimia farmasi analisis itu penerapannya berbagai teknik, metode, dan prosedur kimia analisis untuk menganalisis bahan-bahan, apakah bahan-bahan baru ataupun sediaan farmasi. Jadi ini kita perlu pahami bahwa yang kimia farmasi analisis itu penerapannya hanya teknik, metode, dan prosedur analisis terkait dengan bahan-bahan ataupun sediaan farmasi. Di samping itu juga penerapan untuk kimia farmasi analisis itu merujuk kepada satu tujuan analisis kita. Tadi sudah disampaikan bahwa apa tujuan analisis kita? Apakah tujuan analisis kita hanya di kuali saja, ataupun di kuanti juga, ataupun informasi struktur? Jadi di sini harus jelas tujuan kita dari awal apa. Karena kalau kita tidak mengetahui tujuan kita apa, itu akan mempengaruhi langkah selanjutnya. Ya, ini tujuannya apa? Apakah kualitatif ataupun kuantitatif, ataupun informasi struktur dari suatu senyawa obat pada khususnya dan bahan kimia pada umumnya. Ini tadi sudah disampaikan oleh teman kalian istilah-istilah di analisis yang perlu kita ketahui. Ya. Sekarang kita ke poin kedua yaitu prosedur analisis. Prosedur analisis ini banyak yang mengartikan ataupun mengacaukan pengertiannya. Ya. Jadi beberapa yang mengatakan bahwa prosedur analisis itu adalah teknik analisis ataupun metode analisis. Sebenarnya ini tidak bisa kita artikan bahwa prosedur analisis itu adalah teknik ataupun metode analisis. Untuk itu, di sini kita akan membahas satu persatu apakah pengertian dari teknik analisis ataupun metode analisis lebih awal supaya kita dapat gambaran bahwa prosedur analisis itu tidak seperti apa yang dikatakan bahwa itu adalah teknik ataupun metode analisis. Kita ke metode
bertanya, Ya silakan Salwa. untuk metode analisis yang baik itu kan banyak kriteria. Boleh nggak Bu dijelasin sama disebutin itu apa saja? Ya, makasih Salwa. Jadi metode yang baik ketika kita menganalisis itu ada 6 kriteria, ya. Salah satunya adalah peka ataupun diistilahnya dengan sensitif. Yang kedua adalah teliti, yang ketiga adalah kasar, yang keempat adalah tepat, yang kelima selektif, yang keenam adalah praktis. Ya, itu gimana Salwa? Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini adalah prosedur analisis. Tadi kita sudah memahami apa teknik, apa metode. Sekarang kita ke prosedur analisis. Di sini prosedur analisis itu adalah rangkaian dimulai dari penyiapan sampel hingga evaluasi hasil pengukuran. Ada yang ingin ditanyakan lain? Silakan. Saya Bu, Ya. izin bertanya, bagaimana cara untuk pengambilan sampel tersebut? Ya, jadi sebelum kita menganalisis itu ada 3 poin yang perlu kita perhatikan, yaitu 1, pengambilan sampel, yang kedua penyimpanan sampel, yang ketiga adalah preperlakuan sampel. Yang ingin ditanyakan oleh Tania adalah pengambilan sampel, ya. Pengambilan sampel di sini tujuannya apa? Yaitu sampel yang kita gunakan itu bisa mewakili untuk kita analisis. Dan metodenya itu ada 2, yaitu 1 secara random, yang kedua secara representatif. Ya, kalau random yaitu dia harus dalam homogen. Sedangkan kalau yang representatif itu tidak homogen. Jadi diharapkan representatif ini bisa mewakili jumlah populasi yang bisa untuk kita analisis. Itu untuk pertanyaan dari Tania. Kita lanjut ke pertanyaan ataupun materi terkait dengan prosedur analisis. Tadi sudah disampaikan bahwa prosedur analisis itu adalah rangkaian dimulai dari penyiapan sampel hingga hasil evaluasi pengukuran. Di sini ada 6 tahapan, yaitu tahapan pertama itu terkait dengan determinasi masalah, yang kedua pemilihan teknik dan metode analisis, yang ketiga pengambilan sampel, yang keempat preperlakuan sampel, yang kelima pengukuran hasil analis yang diinginkan, yang keenam adalah perhitungan dan interpretasi data analisis. Jadi ini adalah rangkaiannya, sehingga prosedur yang kita lakukan dari awal sampai akhir itu akan menghasilkan suatu hasil analisis yang kita inginkan dari awal, ya. Terus selanjutnya kita ke poin selanjutnya, yaitu terkait dengan analisis kuantitatif dan skala operasionalnya. Jadi ini karena analisis kuantitatif sudah tadi dijelaskan bahwa ini kita akan menentukan kadar, ya. Jadi harus kita perhatikan sampelnya, ya, ukuran sampelnya, ya, besaran sampelnya. Jadi ada beberapa ukuran sampel, ya, kalian disebut makro, submakro, mikro, semimikro, ya, ataupun dari komponen analitnya, ya, di analit mayor, minor ataupun sekelumit. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Di sini materi penyiapan sampel itu ada 3, ya. Jadi 1 pengambilan sampel, yang kedua penyimpanan sampel, yang ketiga preperlakuan sampel. Kalau pengambilan sampel yaitu secara random ataupun representatif, yang ketiga penyimpanan sampel di sini juga sangat berpengaruh, ya. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpanan sampel yang perlu kita ketahui, yaitu 1 ada suhu, kelembaban, ada sinar visible, ya, ataupun sinar matahari ataupun peristiwa oksidasi. Sedangkan untuk ini preperlakuan sampel juga ada yang perlu kita perhatikan, ya. Misalnya ketika kalian mau mendapatkan analit dalam bentuk SKRK, itu kan preperlakuannya sungguh panjang, ya. Jadi mulai dari penyiapan bahan baku, simulasinya, terus kalian ekstraksi, terus kalian rotari, terus kalian waterfall, akhirnya mendapatkan ekstrak kental
sesuai dengan apa yang akan kalian analisis ya. Terus untuk teknik perlakuan sampel sudah saya sampaikan tadi, yaitu ada secara langsung, ada secara cair pada cair dan cair. Untuk sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada? Silakan Elisa. Ibu izin bertanya, untuk tadi kan misal sampelnya itu terlalu banyak kali, kita harus mengurangi si ininya ya Bu ya, mengurangi kadar kandungan airnya ya Bu. Semisal sampelnya itu dalam bentuk yang lain itu kalau perlakuannya juga Ya, jadi perlakuan setiap sampel itu berbeda-beda. Bentuknya padat berbeda, cair juga berbeda, gas juga berbeda. Ya, jadi tergantung dari bentuk sampelnya. Ya, itu ada perbedaan. Ya. Tuh. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Ya. Kalau tidak ada, saya akan menyimpulkan materi kita hari ini terkait dengan pengantar kimia farmasi analisis. 1. Jadi sebelum kita menganalisis, kita harus tahu dulu tekniknya apa, metode apa yang kita gunakan, dan menunjuk juga tujuan kita menganalisis apa. Apakah tujuan kita mau ke mengidentifikasi saja, yaitu dengan kualitatif, ataupun secara kuantitatif, yaitu menentukan kadar ataupun analisis strukturnya. Terus di samping itu juga kita perlu mengetahui juga bagaimana penyiapan sampel yang akan kita gunakan untuk dianalisis. Jadi penyiapan sampel juga ada 3 tahapan tadi, yaitu ada pengambilan sampel, penyimpanan, dan pre-perlakuan sampel. Semoga dari apa yang saya sudah sampaikan hari ini bisa dipahami dan ini nanti jadi modal kalian di pertemuan ke depan ataupun rencana kalian penelitian nanti, ya, bagaimana tekniknya ataupun bagaimana prosedur ataupun bagaimana metode yang akan kita lakukan ketika kita menganalisis suatu bahan, baik itu bahan baku maupun sediaan farmasi. Terima kasih atas pertemuan hari ini di kelas kita yang penuh kehangatan. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.